Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat subscriber Sapu Lidi channel, Sapu Lidi live streaming atau channel Ustadz Abdul Khair, yaitu Asgar Blade. Masya Allah. Jadi saat ini saya bersama Ustadz Abdul Khair sedang selesai bersahur ya. Kita sahur bersama di pondok beliau. Alhamdulillah, jadi kebetulan kita live streaming. Jadi insya Allah saudara membahas tentang Ustadz Alwi ini ya Ustadz ya. Iya. Ustadz Alwi, dan kebetulan juga ingin mengenalkan apa yang Ustadz Abdul Khair ingin kenalkan kepada kita semua. Tentunya sebelum daripada itu kita tetap bersalawat terlebih dahulu saudara. Ya, mudah-mudahan dengan bersalawat semua daripada sahabat-sahabat yang ada yang telah menonton ini, kita semua mendapat syafaat dari baginda Rasul kita. Ya Habibi, ya Habibana, ya Maulana, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat syafaatnya di yaumil akhir nanti insya Allah. Jadi sholawat yang sering kita dengar, yang sangat merdu, yang sangat enak didengar sehingga membuat hati menjadi tenang, yaitu sholawat Ustadz Abdul Khair. Silakan Ustadz bersolawat di subuh hari ini. Apa? Sahur. Fajar lainnya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahu syuduri. Masya Allah, luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Sumbawa besar hadir Bang SM. Waalaikumsalam. Jepang hadir Bang. Masya Allah. Oh, Jepara. Ya Allah, adem banget dengar. Masya Allah, itulah suatu kehebatan daripada Ustadz Abdul Khair ketika melantunkan sholawatnya sehingga berkicaulah bunyi burung di sini. Masya Allah, beliau menyambut dengan meriah. Masya Allah, solawat beliau mengatakan begitu saudara. Hongkong hadir Bang, Masya Allah. Lagi di mana Bang? Lagi di pondok di kediaman Ustadz Abdul Khair ya Ustadz ya. Ya. Jadi kita melakukan sahur bersama barusan saja tadi saudara. Blora hadir Bang, Solo hadir, Masya Allah. Jadi Ustadz, menurut antum Ustadz Alwi ini gimana sih Ustadz? Saya sangat-sangat yakin bahwasanya ada kebaikan di dalam hatinya. Jadi gini Bang Ilyas, setiap manusia itu punya tekanan. Betul. Setiap manusia punya beban. Betul. Kita ini mungkin bukan pada saat yang tepat datang kepada beliau. Jadi dalam keadaan dia banyak pikiran, mungkin banyak beban ya kan, kita datang walaupun dengan cara yang baik, karena ada sedikit gesekan jadi dia emosi gitu kan. Tapi insya Allah ya nanti ya beliau akan apa namanya Ustadz? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan keademan di hatinya ya kan. Insya Allah. Jadi tujuan kita tuh Bang Ilyas salah satunya adalah untuk bagaimana Pak Alwi ini ya meskipun dia misalkan kita tidak akan menjelekkan satu kelompok manapun ya. Betul. Yang penting setidaknya dia betul-betul menghargai apa yang kita lakukan. Nah, yang belum imsak silakan untuk sahur dan ngopi Bang Ilyas. Kita ngopi dulu. Masya Allah. Inilah kalau Sapu Lidi itu sebetulnya sungkan kalau main di sini saudara.
Udah seperti raja. Iya. Ya, jadi segan kayak gitu, Masya Allah. Tapi alhamdulillah malam hari ini kita sahur bersama. Kasih deh ya. Selesai pulang langsung Ngopi live Bang streaming Ilyas. bersama. Siap. Sini, Dek. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. syukron kasih. Ustaz Abdul Hai Saldamin insyaallah. Amin amin amin. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan malam ini bisa luluh ya. Bang doakan kita. Insyaallah kita doakan bersama. Innalillahi. Kata Aduh, bol. cepetan. Kopi pahit mantap. Kopi pahit mantap. Like siap. Jadi saudara, di mana sosok Ustadz Abdul Khair ini selain memiliki suara yang merdu, beliau ini adalah disebut karya seninya itu pada golok. Jadi dulu awal mula kenal sama Ustadz Abdul Khair ini itu awalnya dari golok ya. Ditantang ya. Itu semua subscriber Sapulidi pada ngamuk. Ustadz ngapain diserang Sapulidi? Ustadz kamu nggak ada ini, Masya Allah. Sampailah terjadi sebuah persaudaraan ini karena adanya golok. Dan ternyata saudara, Ustadz Abdul Khair menawarkan kepada Sapulidi golok sultan. Ya kebetulan Sapulidi ini masih belum ada budget ya, jadi nggak apa-apa saudara, kita review gimana sih golok sultan karya dari Ustadz Abdul Khair ini yang tidak lupa dengan adat-adat Palembang. Ya, atau batik-batik atau ukirannya tuh gimana nih, kalian kalau ada kantong lebih maksudnya budget lebih boleh saja, tapi kalau kalian atau saudara semuanya belum mampu, Sapulidi dulu nampung. Kalau udah ditampung Sapulidi goloknya ini insya Allah bakal mahal Ustadz. Masya Allah. Sapulidi akan jual mahal. Masya Allah. Coba setinggi-tingginya. Tapi gini Bang Ilyas, perlu kawan-kawan semua ketahui bahwasanya saya punya usaha golok ini tidak ada niat lain kecuali hanya untuk keperluan pondok pesantren. Masya Allah. Pendidikan di tempat yang saya lakukan di sini. Masya Allah. Nah, jadi semua santri dan saya di sini juga ada ini loh, membuat sebuah karya. Jadi saya itu bukan menjual golok, Bang Ilyas, tapi menjual seni yang saya aplikasikan di sebuah golok. Nah, jadi kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu limited edition pembuatan golok Asgar Blade, yakni golok sultan. Khusus itu ya? Khusus, ini memang untuk para sultan. Jeng-jeng kita angkat ini ya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kotak ya. Kotaknya ini peti kawan-kawan. Masya Allah. Kalau dilihat dari samping, ini adalah ukiran khas Palembang. Namanya ukiran pakis. Saya putar saat dia memiliki kaki kawan-kawan. Memiliki kaki dan kaki meja ya. Saya putar lagi saat di sini ada engselnya, membentuk kupu-kupu. Masya Allah ya. Nah, kupu-kupu melambangkan seekor hewan yang sangat cantik, ya kan? Melambangkan hewan yang sangat banyak disukai oleh banyak orang, seperti itu. Dan kalau kita lihat tampak depan, lihat ukiran khas Palembangnya, ajib luar biasa. Di sini begitu saya seperti ini kan, di sini ada engsel ataupun tempat pembuka ya. Di sini ada ini Bang, kita buatkan. Ya, ini buat sendiri loh. Nah, ini saya angkat, begitu saya buka, Anda akan tercengang melihat apa isi di dalam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kita buka salah. Boleh. Kita buka dari sebelah sini ya, kawan-kawan. Subhanallah. Masya Allah. Inilah golok sultan. Ya, golok sultan yang terbaru limited edition buatan Asgar Blade. Subhanallah kan, mau dilihat Bang Ilyas? Nanti saya jelaskan bahan-bahannya ya kawan-kawan. Ini kita ada jentolan Bang Ilyas. Ini jentolan. Ini untuk ngangkat daripada goloknya. Nah, ini goloknya saya buka. Bang Ilyas silahkan ambil. Allahu Akbar. Yang jelas saudara, golok ini bukan untuk dites. Cukup Sapulidi terakhir main ke sini udah dites, tapi ini jangan dites. Ya. Tapi ini memang untuk bagi yang seneng dengan golok, bagi yang belum
suka dengan golok, mungkin ketika melihat golok buatan Asgar Blade ini tiba-tiba muncul ingin memilikinya atau meminangnya. Allah. Ya, dibikinnya koleksi kayak gitu. Masya Allah, ini tampilan depan saja saudara. Saya pribadi saja, ini bagaimana nih Ustaz? Tapi saya tidak yakin kalau ini cuma dengan harga yang murah. Tapi nggak, kalau Sapli dinawar bisa jadi. Masya Allah. Coba kita lihat saudara dengan bilahnya gimana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahu Akbar. Cakep banget Ini kalau lebaran, tapi ini Ustadz kalau untuk nyembeli ini, waduh, sekali tarik. Serat katanya. Ini golok namanya kopak rawing, Bang Ilyas. kopak rawing ya. Ya, kopak rawing adalah golok pakaiannya para jawara. Ya kan? Lihat di sini ada jengkolan. Betul. Apa guna jengkolan? Guna jengkolan ini adalah ketika kita sudah memegangnya, maka tidak bisa ke kanan, tidak bisa ke kiri. Bahkan jika ada orang, misalkan musuh ini lagi berperang, dia pegang tangan kita seperti ini, kita bisa putar seperti ini, tak, Iya, maka tangannya terlepaskan. Terlepas, Itu yang pertama. Kedua, kopak rawing ini membentik. Ya, Dia tidak lurus ya. betul. Namanya kopak rawing. Jadi ini bahan dasarnya adalah tanduk yang tebal. Kita carikan tanduk yang tebal, tanduk kebo ya. Tanduk kebo yang tebal. Dan kita ukir dengan ukiran khas Palembang. Jadi kebetulan santri saya, tukang ukir saya itu Bang Ilyas, beliau adalah keturunan yang ke-8 dari kerajaan Sriwijaya. Masya Allah. Yang dia itu adalah tukang ukir di kerajaan Sriwijaya. Allahumma sholli wa sallim. Subhanallah. Muhammad. Lihat kawan-kawan ukiran pakisnya. Subhanallah, ajib banget ya. Perpaduan antara hitam dan kuning, dan ini adalah tinta emas ya, dan ukirannya juga ukirannya mati, bukan ditempelan. Tapi memang ini betul-betul diukir kawan-kawan. Ya. Bilahnya N695 namanya. Jadi bahan modern. Jadi kalau di seperti ini kan, perhatikan kawan-kawan. Saya salut sama Ustaz Abdul Khair dan Bang Ilyas dengan kesabarannya, subhanallah. Alhamdulillah. Lihat kawan-kawan, ya, detailnya. Saya seperti ini kan, cakep. Saya seperti ini kan, Cakep. cakep. Saya seperti ini kan, Tambah cakep. kapan saya punya ini Allah? Dipegang Bang Ilyas. Masya Allah, luar biasa saudara. Ini kalau ada subscriber yang mau ngebeliin sapu lidi juga nggak apa-apa. Iya. Gimana ya Bang Ilyas? Jadi gini, kebetulan kita ini insya Allah dalam waktu dekat mau ngedak untuk kamar santri. Betul, betul. Yang mana dana daripada penjualan golok ini larinya ke sana, Bang Ilyas. Masya Allah. Insya Allah. Nah, ini kawan-kawan, ya, kotak ini bahannya dari apa? Anda perlu ketahui, Masjid Agung Kota Palembang terbesar dulu adalah terbuat dari kayu. Semuanya dari kayu. Betul. Sekarang sudah dipermanenkan, ya kan? Nah, kayunya kita kumpulkan jadi satu, terjadilah mahakarya yang kita buat untuk saat ini menjadi kotak seperti ini. Allahu Akbar. Ini kayu apa Ustaz? Namanya kayu cendrana. Wow, Kayu memang cendrana. benar. Berarti dulu Masjid Agung kita itu terbuat dari kayu cendana. Masya Allah. Ini wangi ini, Bang Ilyas. Sebenarnya ya. Jadi saya pun ngelihatnya Allahu Akbar, ya Allah. Masya Allah. Alangkah dahsyatnya jika ada orang yang meminang ini, saya senang dan orangnya pun pasti akan senang. Masya Allah. Iya. Ini Sultan loh, Tegal hadir. Masya Itu ada Allah. nanya berapa Ustadz kalau mau dimaharkan? Jadi begini ya, saya intinya tidak menjual golok tapi menjual seni yang saya lampirkan di golok. Betul. Ini saya buka harga 20 jutaan. Allahumma sholli. 20 jutaan. Karena yang bule tempo hari pernah laku 35 juta. 35 juta. Iya, jadi itu tergantung dari seni ya, hati orang. Betul. Karena kalau seni tidak bisa dihargai, Bang Ilyas. Betul. Jadi memang ini seni dibuat karena memang suatu kecintaan kita. Kecintaan. Jadi menjadilah sebuah seni. Jadi seni ini saudara tidak seperti apa yang didagangkan pada biasanya. Jadi seni ini memang ada suatu kecintaan yang melekat di dalam golok ini. Nah inilah termasuk seni. Jadi wajar kalau
seniman-seniman ketika melukis itu dihargai orang bermiliar-miliar, Ustaz. Nah, benar. Begitupun juga golok ini yang luar biasa ketika memegangnya itu berasa nanti Sallallahu, Masya Allah, langsung berubah menjadi suara Ustaz Abdul Khair. Antum coba rasakan aura kotak ini, Bang Ilyas. Rasakan saja. Akan terasa karena ini bekas papan Masjid Agung, tempat di mana orang-orang bersujud kepada Allah, berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Masjid Agung loh, masjid terbesar di mana seluruh masyarakat Palembang ini sholat di Masjid Agung. Luar biasa saudara. Kalau dibilang auranya ya Masya Allah udah kecium, udah merasa. Ajib ya. Namun di sini saudara tidak hanya itu saja saudara, tapi saya melihat di sini kayak nggak mau lepas lagi. Gitu. Jadi sementara di Bang Ilyas dulu ya. Sebenarnya ini harus di saya dulu. Iya. Jadi kalau Sapu Lidi yang megang, mana tahu ada subscriber kan. Bang Ilyas, saya mau memaharkan itu berapa? 25 juta. Oh, untuk abang 5 juta. Masya Allah, kan Sapu Lidi kan ngerasa, aduh, ini barokahnya ya kan jadi 2 orang. Iya. Ustadz Abdul Khair yang membuatnya atau karyanya, namun Sapu Lidi yang ikut andil lah ya, karena cintanya kan sama. Masya Allah. Mudah-mudahan ya Ustadz ya. Andaikan ada rezeki saya menimpa, saya akan beli, Masya Allah. Insya Allah. Betuah dapat dari bekas Masjid Agung, Masya Allah. Betuah, jadi betuah itu beruntung saudara, beruntung Insya Allah, karena di sini selain seni, ini adalah papan bekas dari Masjid Agung, masjid terbesar di Palembang, masjid yang sangat dicintai, tua lah ya, tua, masuk tua sejarah, dan banyak sekali para ulama berdoa kepada Allah di masjid tersebut. Betul. Dan menjadi saksi di papan ini saudara. Masya Allah tidak. Jadi papan tersebut tidak dibuang, tidak di mana, tapi menjadilah sebuah karya seni kepada orang-orang yang memang ditunjuk oleh Allah, termasuk Ustadz Abdul Khair ini. Kalaupun Allah tidak menunjukkan beliau, maka beliau tidak akan bisa memiliki papan tersebut menjadi sebuah kotak yang luar biasa ini. Saya dipercayakan ya untuk mengumpulkan semua kayu-kayu dari para Masjid Agung ini. Jadi, aduh, Sapu Lidi maulah nanti 20 ya Ustaz ya? Iya 20. Kalau pun seandainya ada yang menawar kurang dari itu, mungkin insya Allah saya kasih. Insya Allah bisa ya, aman lah. Insya Allah. Jadi saudara ini jangan terlalu lama-lama ya. Takut Sapu Lidi nanti hilang. Kalau hilang Sapu Lidi nanti bahaya. Takutnya nanti minjem uang sama Pak Ujang, istrinya. 40 juta. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi Ustadz, di mana kita habis pulang dari tempat Ustadz Alwi, menurut antum setelah kejadian tadi ketika Man siapa tadi ya? Ya. Salah satu santri beliau ingin memukul saya, tiba-tiba langsung kaku seperti itu, tapi beliau masih mengatakan itu syirik, Ustadz. Gimana itu maksudnya, Ustadz? Yang saya lihat, ada sesuatu yang seperti keluar dari tubuhnya Bang Ilyas. Artinya dia dikendalikan oleh sesuatu. Nafsu, amarah, kemudian dia dakwah seperti mau marah terus. Itu dikendalikan oleh hawa nafsu atau ada yang menyelinap di tubuhnya. Yang saya lihat seperti itu. Jadi sebetulnya Ustadz Alwi ini memiliki hati yang bagus sekali. Betul. Itu tadi mungkin diiringi dengan perasaan banyak masalah, beban. Kita juga mungkin datang di saat yang tidak tepat. Akhirnya dia melakukan hal tersebut seperti itu kawan-kawan. Masya Allah. Saya nggak bisa beli Ustadz, cuma bisa mendoakan semoga semuanya mendapat keberkahan selamanya, amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi saudara walaupun tidak mampu untuk memilikinya, namun saudara bisa menikmati dengan matanya. Masya Allah. Jadi nikmat Allah itu tidak mesti harus memiliki, namun mendoakan karena suatu kecintaan, maka itu juga mendapat keberkahan saudara. Jadi keberkahan daripada Masjid Agung yang mana di sini adalah papan saksi sebagai orang-orang ulama, alim ulama zaman dahulu itu berdoa menjadi saksi papan, maka menjadi juga berkah buat yang melihat dan membeli. Membeli juga ya. Rabbi salim salim. Jawa Tengah hadir Bang, saya siap. Lawannya sekarang berat ya Bang karena sesama muslim, betul sekali ya kan. Jadi saudara
musuh terberat itu bukanlah musuh, namun musuh terberat itu adalah kawan sendiri. Jadi di sini maknanya gimana? Musuh kita yang berat bukanlah dukun, melainkan satu tujuan tapi beda pemahaman. Nah ini yang luar biasa saudara. Satu tujuan beda pemahaman. Beda pemahaman. Masyaallah. Jadi kita harus bisa dengan sabar untuk membuat si Ustadz Alwi ini bisa ibaratnya itu apa ya, memahami lah dengan tujuan kita. Yang jelas ya kawan-kawan, tadi sudah saya sampaikan di awal, kami tidak menyinggung dari kelompok manapun. Entah dia tadi kita sebutkan Wahabi atau itu kan masih mereka-reka. Tapi yang kami inginkan dari lisan beliau, jangan sampai Bang Ilyas, jangan sampai dia itu mensesat-sesatkan orang. Iya. Mengkafir-kafirkan orang. Nah, itu kan nggak baik Nggak gitu baik kan. sekali saudara. Apalagi kita sebagai hamba Allah, yang mana kita juga memahami daripada pengetahuan kita yang diajarkan oleh guru-guru kita dengan wasilah, dengan sholawat menggunakan syahidina. Jadi kita tidak terima dengan pengakuan beliau bahwasanya ini sesat. Nggak mau kami saudara, maka kita juga akan melawan beliau dengan pemahaman-pemahaman dengan yang kita bisa berikan pemahaman tersebut. Jadi insya Allah mudah-mudahan Bapak Alwi atau Ustadz Alwi ini bisa segera menerimalah atau mengakuilah dengan apa yang kita berikan tadi. Jadi tadi itu sebetulnya kurang puas saya Pak Ustadz dengan membuat bikin patung tadi. Sebetulnya. Seharusnya bagaimana? Seharusnya harus kita bikin dia yang jadi patung. Namun Dia udah ngusir duluan tapi janganlah. Emosi. Biarkan beliau nanti sadar dengan cara. Takutnya semakin kita tunjukkan nanti semakin sirik bagi dia ya kan kayak gitu. Bakar-bakar mau imsak bentar lagi. Oh imsak lagi. Ini ada. Sambil santai, sambil menunggu imsak kawan-kawan, kita berbicara, mudah-mudahan kalian pun bisa memahami ya kita ini ya berjuang, ada yang di lapangan, ada yang di mimbar-mimbar, yang jelas itu semua tujuannya lillahi ta'ala, mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ustadz tadi malam ceria dan ketawa bang, Masya Allah. Di sini udah insya bang, oh di sini Palembang belum. Ajak taruh kekuatan batin. Beliau tidak mempercaya itu karena beliau juga hijrah dari dukun saudara. Jadi kita tidak bisa memaksakan beliau untuk mempercayai kembali seperti apa yang beliau pelajari dulu. Saya ambil minum dulu ya. Siap. Tadi itu tidak dilihatkan neraka, nggak bisa. Nggak bisa. Masih bisa kita tunjukkan kepada dukun, preman, kalau itu tidak bisa. Masih tetap disesatkan saudara. Kenapa? Karena banyak pemahaman seperti kita bisa melihat. Nah, disangka ini ada setan menutup, ada juga. Jadi kita tidak bisa menunjukkan sesuai dengan apa yang mereka ketahui saudara. Ustadz Abdul Khair SL Jos, amin. Di sini sudah imsak, ya sini belum. Pernah ingat gak Bang Ilyas? Dulu waktu kita pertama kali bertemu di sini, iya ingat. saya mengatakan bakal ada dua kekuatan, Masya Allah, yang betul-betul sebagai pakunya Indonesia, Masya Allah. Ternyata akur ya kami ya. Masya Allah. Alwi aliran Wahabi. Jangan, nggak seperti itu. Nanti ada yang tersinggung. Iya. Ustadz Ujang Cek Mahar. Ada lagi Ustadz sinetron. Iya sinetron, jangan ditonton. Ah sinetron kok ditonton sih? Namanya sinetron, jangan tonton ya saudara. Iya. Jangan mudah terprovokasi. Kalau ada yang komen seperti itu, iya akan aja. Iya sinetron kok ribet sih kayak gitu saudara. Jadi kita ketika kalian mendukung kami tidak dengan doa, tapi mendukung kami dengan mengiyakan apa yang menjadi pemahaman netizen lain, nggak apa-apa. Saya pun sangat senang sekali saudara. Kenapa? Karena saya orangnya ingin mengajarkan kepada saudara semua itu tidak untuk menghujat satu sama lain. Jadi tetap belajar memahami siapapun ya. Jangan keras kepala, ini sapu lidi, ini real. Jangan. Kenapa? Karena ini sosial media, pemahaman yang nonton tidak sama dengan kalian. Namun ada juga yang berkontroversi atau bertentangan. Namun kalian juga tetap ikuti saja. Itu saudara. Ajak gepeng bang, panjang lagi cerita kalau ajak gepeng. Bang, aku butuh saran nih, lagi bingung. Nah, kenapa bingung? Alwi kan mudah emosi. Coba kasih tunjukkan Bang, Masya Allah.
Sudah jam 6.30 di sini belum saudara? Belum, baru jam 4 ya. Baru jam 4. 4 lewat ya. Belum imsak. Penonton GNS seru banyak bang. Bang, angkat saya jadi murid. Masya Allah, Sapridi masih cari guru. Ini berguru sama Ustadz Abdul Khair. Iya. SL, tolong apa tadi? Jadi saudara, buat yang belum melihat golok tadi, boleh diputer lagi video ini. Dari Mungkin awal. ada yang baru bergabung, bahwasanya ada golok yang mau dihibahkan sama Sapridi, tapi nunggu orang yang menghibahkan dulu. Oke, pengriba Langsung aja ya. Kabarin ke Bang Sapulidi ya. Siap. Rugi nggak lihat Bang SL? Janganlah. Bang SL doakan saya dong Bang. Sinetron berkualitas tuh, sinetron berkualitas. Masya Allah, saya senang sekali ketika ada senang dengan sinetron. Kenapa? Kadang kayak gini Ustadz. Allah dongeng ketika ibunya bercerita kepada anaknya tentang cinta. Ibu, dia bercerita pada ibunya, Bu, dulu ketika kenal sama bapak gimana? Nah itu dongeng juga saudara ya. Jadi semuanya itu dongeng. Ketika tidur diceritakan ini dongeng. Jadi anggap aja ini dongeng. Ya, dongeng itu sesuatu yang kami video, kami rekam, kami rekayasa, kami buat, orang-orang yang kami bayar. Nah itu anggap aja dongeng. Jadi jangan settingan lagi, bilang aja dongeng. Ya lebih enak. Kalau kalian bilang settingan itu bingung saya jawabnya gimana ya. Jeddah hadir Bang, Masya Allah. Jeddah jauh. Masya Allah. Ngawi hadir, Masya Ngawi. Allah. Tahlilan kok nggak boleh. Masya Allah. Ini Sirot nih mana nih? Tanya sini Sirot, ditanya sama subscriber Sirot. Ini Sirot ada di sini. Sebentar, panggil. Ini Sirot duduk sini. Sini. Ini nggak ada yang bilang kalau Excel ini. Ini ada sini. Sirot mana Bang katanya? Ini ada. Mana Sirot? Masya Allah. Jadi Sirot tadi kenapa? Ustadz Alwi tadi Sirot. Gimana Ustadz Alwi? Diusir tadi didorong ya? Oh iya saya didorong, astaga. Kameramen juga didorong ya? Kameramen mau terjatuh ya Allah. Sampai tersungkur-sungkur itu kameramen. Hampir aja kamera jatuh sama Ustadz. Masya Allah. Kita nggak boleh ngerokok tadi Ustadz. Mestinya kita ngerokok di tempat beliau. Ya. Tambah seru. Haram. Allah. Aduh. Dia nginang dia ngerokok. Tenang, diri. Malu sahabat kalau saya bersandingan sama Al Ustadz Kabir. Masya Allah. Bang Esa nyuruh ke sini, saya udah di situ sahabat, malu Masya Allah, apalagi bersandingan ini guru semua. Ya Allah. Darah lebay. Jadi sahabat. Daya hadir, Masya Allah. Daya pun Sirot kasih rokok sedulurku. Beliau tidak ngerokok. Beliau ini AC. AC. Apa AC? SPBU juga. Anti rokok. Oh, smoking, AC. smoking. Ini beliau ini pegawai SPBU. Apa itu? Jadi kalau pegawai SPBU nggak boleh merokok. Oh gitu. Jadi pemahaman antum itu si Ustadz Alwi ini kemana cenderungnya? Jadi cenderungnya aja sahabat, kita nggak bahas itu ya sahabat, kita bahas aja ini. Saya bisa bersanding bersama ulama-ulama, Masya Allah. Iya. Sahabat nih saya ingin kasih satu perkataan ulama ya. Man jalasa aliman pakaan nama jalasani. Masya Allah. Nah, siapa orang yang duduk bersama orang alim di samping saya ini Ustadz, itu katanya pakaan nama jalasani kata Rasulullah, itu seakan-akan duduk bersamaku. Masya Allah. Tapi itu nggak boleh. Kata siapa? Kata si Ustadz Alwi. Aduh. Ya kan itu. Ini mancing Ustadz Ali terus jadi saya. Barakallah. Jadi ketika Sirot duduk di tengah, itu ikan arwananya mulai mau melompat-lompat. Mana Bang? Jadi ketika orang yang berilmu ya, kalau Sapridi nggak ada ilmu, ikut aja nempel aja. Nggak ada ilmu. Kita berdua duduk, itu arwana tuh udah sibuk mau ikut. Enggak, kalau mau bicara oke ini ya. Saya permisi dulu. Mau kemana? Mau tahajud ya? Masya Allah. Assalamualaikum, siap. Alwi itu bukan Ustadz Bang. Iya kan aja. Sirot no smoking SPBU ya. Khawatir alias
siap ikut, siap. Jadi Ustadz, untuk ikan arwana ini kira-kira tidak dijual lah ya? Kalau ada yang mau nggak jadi masalah. Saya punya 2 arwana ya. Ini satu. Yang satu ini agak gedean. Tuh. Super red. Ya. Karena gini Bang Ilyas, saya dapat filosofi di ikan. Apa itu Ustadz? Hanya hewan ikan lah yang tidak tidur. Masya Allah, betul Ustadz. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam. Makanya saya taruh ikan di sini. Seperti itu. Tapi Ustadz, saya pernah belajar. Ketika di rumah tersebut ada ikan, katanya ya, tapi nggak tahu ini untuk pendapat Ustadz. Ketika ada kiriman santet, maka ikan tersebut yang akan pertama kali menjadi penangkis katanya. Ini nggak tahu betul atau tidak Ustadz. Kalau menurut antum gimana? Jadi gini, itu pun bukan hadis ya, tapi perkataan para guru-guru saya berkata demikian. Betul Ustaz ya. Karena di mana ada tempat yang terjaga, makhluk yang terjaga tidak tidur sama sekali, maka di situ apapun bentuk santet, bentuk teluh, sirup ya. Tahu sirup nggak? Tahu. Kalau orang mau mencuri, betul. Ya kan, dia ilmu sirup untuk menidurkan orang tertidur semua. Kalau ada ikan di situ, insya Allah tidak akan terkena dengan sirup, santet dan sebagainya. Seperti itu. Luar biasa saudara. Kita manusia masih bisa tertidur. Ikan nggak bisa tidur saudara. Cuma dia nggak bisa berbicara layaknya kita saudara. Kamu tahu nggak kenapa ikan nggak bisa tidur? Kenapa Ustaz? Bantalnya basah. Bantal ikan basah. Makanya dia tidak tidur saudara. Iya. Ustaz Abdul Khair bisa aja. Ngapa tuh ketawa? Apa itu? Ustaz Cabul. Bisa aja. Ini saudara, alhamdulillah pertemuan kita pada sebenarnya kita tuh kemarin udah ketemu Ustadz ya, namun tidak kita live streamingkan. Seusai mengantar Ustadz Abdul Khair langsung tidur, langsung pulang ya. Jadi tidak sempat untuk ngobrol, namun hari ini alhamdulillah kita cepet ngebut tadi ya Ustadz ya. Akhirnya sampai sahur bersama. Dan alhamdulillah ada aja Pak Abdul Khair, insya Allah. Cari gurunya Alwi sekalian Bang, insya Allah. Onta apa deh onta itu? Nggak tahu mana? Itu tuh. Nah itu tuh. Di Mekah itu apa tuh? Mana? Nah itu. Ini. Alwi mungkin mau ke Mekah naik unta, tapi bagaimana kalau di Indonesia dipenuhi lautan, sedangkan ke sana bisa memakai pesawat? Iya, harusnya gitu. Masya Allah. Ngakak, siapa ngakak? Nanti malam kasih bawa apa? Nanti malam kasih bawa mana tadi? Kalau ikan tidurnya dia tenggelam Bang, oh ya juga. Kenapa tadi di rumah Ustadz Alwi kok diem aja? Ya nggak enak lah dia. Siratnya ya, sirat mah biasa. Oke, udah menjelang setengah jam, udah lewat dari setengah jam saudara. Bang pengen disenggol nih, Jombang hadir, Masya Allah, udah kita senggol. Bang Udin, ada Upin, iya. Sahur SL Pak Ustadz, iya. Kita udah sahur. Dede bayi bisa tidur, ya. Bang Lidi Sirat, nonton Bang Sapridi dapat banyak ilmu, alhamdulillah menjadi suatu keberkahan untuk kami juga. Ya, karena kami memang tujuan kami ingin memberikan wawasan-wawasan di seputar kemusyrikan dan yang dilarang oleh Allah, baik itu rentenir atau ghibah, baik itu transgender atau menyukai satu sama satu jenis. Begitu juga kemusyrikan yaitu perdukunan, begitu juga yang namanya miras alkohol yang tidak boleh, yang sering dipakai oleh preman. Jadi insya Allah saudara, mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu barokah untuk tontonan yang kita berikan, insya Allah. Ini takdir Allah menemukan orang seperti Alwi supaya SL bisa supaya itu bisa supaya SL bisa bertemu Ustaz. Oh benar juga, kalau nggak ada Ustaz Alwi jarang ketemu kita ya. Iya betul. Tapi Ustadz Abdul Khair saudara, mungkin beliau belum tahu kan. Memang Ustadz Abdul Khair pertama kali ketemu sama saya itu berawal dari silaturahim dari Golok. Alhamdulillah kita udah mulai dekat.
akrab, sehingga memang beliau banyak waktunya ya. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan beliau karena beliau juga berdakwah dengan cara beliau, dengan meruqyah juga Ustadz ya, dengan dakwah-dakwah, ngisi acara. Jadi sapu lidi dengan cara di lapangannya kayak gitu saudara. Tawarin Gus Nur Bang. Oke baiklah saudara, sampai di sini saja alhamdulillah. Nanti buat yang nanya-nanya golok boleh di WA Sapu Lidi langsung aja yang udah nyimpen ya. Kami langsung mau OTW bentar lagi karena perjalanan kami masih jauh untuk pulang ke rumah. Baiklah saudara, terima kasih banyak atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton Sapu Lidi. Semoga kuota Anda saudara. Oh Ustadz Cabul tadi itu siapa? Ustadz Alwi. Baiklah saudara, semoga kuota yang kalian berikan tontonan tersebut semoga tidak sia-sia lah. Tidak sia-sia. Ya. Jadi berkah buat Anda, nambah ilmu ya. Nambah ilmu ya, insya Allah. Akhir kalam dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.